Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada para nabi dan orang-orang pilihan yang mendapat hidayah. Mereka memiliki hati yang lembut sehingga ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka langsung tunduk dan menangis. Setelah itu, datanglah sesudah mereka generasi pengganti yang jelek yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 58-59. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan, pendapat para ulama dalam mengomentari ayat di atas, Muhammad bin Ka'bad, As-Sa'di, dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa yang dimaksud meremehkan sholat adalah meninggalkan sholat secara keseluruhan atau tidak sholat. Sedangkan Al-Auza'i berkata bahwa Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa meremehkan sholat bukan berarti meninggalkan sholat, akan tetapi meremehkan waktunya. Dan Hasan al-Basri berpendapat bahwa maksud meremehkan sholat adalah meninggalkan masjid atau tidak sholat berjamaah. Sa'id bin Musayyib mengatakan, pengertian meninggalkan sholat bukan berarti meninggalkan sholat itu sama sekali, akan tetapi orang itu tidak sholat asar kecuali hingga datangnya waktu maghrib, tidak sholat maghrib hingga datangnya waktu isya, dan tidak sholat isya hingga datangnya fajar. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka yang melalaikan sholatnya. Maka beliau menjawab, yaitu mengakhirkan waktu sholat. Dalam hadis disebutkan bahwa kunci diterimanya amal adalah sholat. Apabila sholatnya baik dan diterima, maka amal yang lainnya akan baik dan diterima. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalnya pun akan buruk. Hadis riwayat At-Tabrani. Disinilah pentingnya menjaga sholat wajib yang 5 waktu. Menjaga sholat berarti menegakkan sholat tepat pada waktunya dan dilakukan secara berjamaah di masjid. Banyak orang terlalu menyibukkan diri dengan pekerjaannya hingga menunda-nunda pelaksanaan sholat atau melaksanakan sholat sendiri di ruang kerjanya. Seolah-olah pekerjaan lebih penting dari pelaksanaan sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah di masjid lebih utama 27 kali dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyepelekan sholat, menggampangkan sholat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang mati, 3 siksaan di dalam kubur, dan 3 siksaan ketika keluar dari alam kubur. Qurtubi. 6 macam siksaan ketika di dunia adalah, yang pertama, Allah akan menghilangkan keberkahan dari umurnya. Yang kedua, tanda kesolehannya akan dihapus oleh Allah dari keningnya. Yang ketiga, semua amalnya tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengangkat doanya ke langit. Yang kelima, semua makhluk di dunia akan menyepelekannya. Yang keenam, dia tidak akan mendapatkan bagian doanya orang-orang soleh. 3 macam siksaan ketika sakaratul maut, yaitu yang pertama, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, dia akan mati dalam keadaan hina. Yang kedua, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, dia akan mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, dia akan mati dalam keadaan haus walaupun air lautan di dunia diminumkan kepadanya, maka tetap tidak akan pernah menghilangkan rasa haus dahaganya. Kemudian, 3 macam siksaan ketika berada di alam kubur, yaitu pertama, kuburnya akan disempitkan oleh Allah dan dihimpitnya sampai tulang rusuknya hancur berantakan. Yang kedua, di dalam kuburnya akan dinyalakan api neraka. Kemudian, orang yang meninggalkan sholat siang malam, ia akan dipanggang dan dibolak-balikan di atas bara api tersebut. Yang ketiga, ular yang bernama Syuja' al-Aqra
akan datang pada orang-orang yang meninggalkan sholat. Ular itu tercipta dari api neraka. Kukunya terbuat dari besi dan setiap kuku panjangnya seperti ukuran perjalanan 1 hari. Ular itu akan berkata kepadanya, "Aku ini Syuja al-Aqra." Suaranya bagaikan petir yang menyambar. Dan ular itu berkata, "Tuhanku menyuruhku agar memukulmu karena telah menyanyiakan sholat dari subuh sampai zuhur, dan agar memukulmu karena telah menyanyiakan sholat zuhur dari zuhur sampai asar, dan agar memukulmu karena menyanyiakan sholat asar dari asar sampai maghrib, dan agar memukulmu karena menyanyiakan sholat maghrib dari maghrib sampai isya, dan akan memukulmu karena menyanyiakan sholat isya dari isya sampai subuh." Ketika ular itu memukulnya 1 kali pukulan, maka yang dipukulnya masuk ke dalam tanah sedalam ukuran 70 hasta. Lalu ular itu memasukkan kuku-kukunya ke bawah tanah dan kemudian mengeluarkannya kembali, dan siksaan itu tiada henti-hentinya sampai hari kiamat. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Qurtubi. Lalu 3 macam siksaan pada hari kiamat bagi orang yang meninggalkan sholat, yaitu: pertama, Allah akan menggabungkan bersama orang-orang yang diseret mukanya ke neraka jahanam. Yang kedua, Allah akan melihatnya dengan pandangan yang benci atau murka pada waktu dihisap, sehingga daging mukanya meleleh berjatuhan. Yang ketiga, Allah akan menghisapnya dengan hisaban yang sangat berat dan tiada guna atasnya dari kelebihan apapun untuk selama-lamanya. Dan Allah memerintahkan ke neraka sejelek-jelek tempat menetap. Dalam surat Al-Hijr ayat 42-43, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Tahukah kamu bahwa neraka jahanam itu mempunyai 7 tingkat? Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70.000 bilik. Setiap bilik mempunyai 70.000 kotak. Setiap kotak mempunyai 70.000 batang pokok zakum. Di bawah setiap pokok zakum mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat, dan di bawah setiap pokok zakum terdapat 70.000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70.000 malaikat. Api yang ada sekarang ini untuk digunakan Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 11. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedangkan neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Quran Surat Al-Mulk ayat 7. Air di jahanam adalah hamim, atau air panas yang menggelegak. Anginnya adalah samum, angin yang amat panas. Sedangkan naungannya adalah yahmum, naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang sangat panas. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 41-44. Kematian merupakan sebuah kepastian. Setiap makhluk ciptaan Tuhan pasti akan mengalaminya. Ketika ajal menjemput, kita tidak bisa lari, menghindar, atau bahkan bersembunyi. Sekalipun kita belum siap menghadap Allah, masih bergelimang dosa, dan belum sempat bertaubat, namun ketika tiba masanya, ajal akan tetap menjemput, tidak peduli apapun keadaan kita. Dan inilah yang dialami oleh lelaki ini, di mana kematian menjemputnya saat ia dalam kondisi tidak siap. Jenazahnya pun tiba-tiba berubah menjadi babi. Peristiwa ini bahkan disaksikan langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dikisahkan
bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda Arab yang masuk ke dalam masjid sambil menangis. Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Wahai orang muda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak ada pula orang yang hendak memandikannya." Mendengar perkataan pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu mengikuti pemuda itu untuk melihat masalahnya. Sehingga kedua sahabat Nabi itu pun mengikuti pemuda itu dan mendapati ayah pemuda itu telah berubah menjadi babi hitam. Ketika keduanya pun kembali dan memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kami melihat jenazah ayah pemuda ini telah berubah menjadi babi hutan yang hitam." Mendengar penuturan kedua sahabatnya itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya itu pun pergi ke rumah pemuda itu. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mayat itu pun berubah menjadi bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya itu mensolatkan jenazah tersebut. Akan tetapi saat hendak dikebumikan, tiba-tiba mayat itu kembali berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada pemuda itu, "Wahai orang muda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?" Maka berkatalah pemuda itu, "Sebenarnya, semasa hidupnya, ayahku ini tidak mau mengerjakan sholat." Mendengar penuturan pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat, ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti babi hutan yang hitam." Kemudian, dalam riwayat lainnya, diceritakan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terdapat seorang laki-laki yang meninggal dunia. Ketika mereka hendak mensolatkan jenazah itu, tiba-tiba kain kafannya bergerak, sehingga mereka pun membuka kain kafan itu. Dan terkejutlah semua orang yang hadir karena melihat ada seekor ular yang sedang membelit leher mayat tersebut, serta memakan daging dan menghisap darahnya. Semua orang yang hadir pun berusaha untuk membunuh ular tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba ular itu berbicara seperti manusia. Ular tersebut berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa kamu sekalian hendak membunuhku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksa jenazah ini hingga sampai hari kiamat nanti." Lantas, para sahabat pun bertanya, "Apa kesalahan yang telah dilakukan jenazah ini?" Maka berkatalah ular tersebut, "Dia telah melakukan kesalahan, di antaranya saat ia mendengar azan. Dia tidak mau datang untuk sholat berjamaah. Ia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, dan dia tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Maka inilah balasan untuknya." Kedua kisah ini hanyalah sedikit dari kisah tentang balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang sengaja meninggalkan sholatnya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan kelak, di akhirat, orang-orang seperti ini akan memperoleh siksaan yang jauh lebih mengerikan daripada siksaan yang ditampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia.